awalnya selalu ingin mengingatkan gitu ya pada kita untuk merenungkan kembali mengapa kita beragama Buddha gitu ya. Nah, ketika kita menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, saya selalu ingin mengingatkan untuk diri saya sendiri terutama bahwa kita bukan hanya sekadar menjalankan Dhamma, bukan hanya sekadar punya agama gitu ya, tapi ini adalah sudah tekad kita, sudah kontrak kita gitu ya. Ketika kita menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka kita harus mencapai nibbana. Nah, ini yang saya terus renungi setiap hari. Jadi jangan sampai semomen pun gitu ya di kehidupan keseharian saya berjalan di tempat, tapi saya harus makin mendekat menuju nibbana. Karena nah ini ada ceritanya. Oke, saya masuk aja langsung ke ceritanya. Bulan kemarin kita baru merayakan Waisak nih. Nah, di bulan Waisak itu kan kita memperingati salah satu peristiwanya adalah Patapa Gotama menjadi sama Sang Buddha. Nah, ini kita simak lagi ceritanya, kita ingat-ingat kembali gitu ya. Di malam Waisak itu Bapak Ibu sekalian enggak gitu ya, kapan Patapa Gotama itu secara resmi menjadi seorang sama Sang Buddha gitu ya. Faktor apa yang membuat seorang petapa Gotama secara de facto gitu ya, secara resmi menjadi sama Sang Buddha. Nah, ternyata di dalam malam Purnama Waisak itu ada serangkaian kejadian, serangkaian momen pencerahan gitu ya. Jadi keunikan dari agama Buddha adalah bahwa junjungan kita ini gitu ya, nabi kita ini, guru agung kita ini agak beda gitu ya. Jadi kalau misalkan kita selama ini, dulu saya dari SD itu SD-nya di sekolah Buddhis gitu ya, sampai SMA juga dapat pelajaran agama Buddha. Cuman saya taken for granted aja gitu bahwa pada bulan Waisak seorang Patapa Gotama menjadi Buddha gitu. Terus menjadi Buddhanya itu gimana? Itu yang nggak pernah saya renungi sebelumnya. Karena selama ini yang kita tahu, bukan yang kita tahu, yang selama ini yang kalau misalkan saya menganggap pukul rata gitu ya dengan agama-agama lainnya, Patapa Gotama jadi Buddha, apalagi kalau di terjemahan zaman dulu gitu ya, telah memperoleh pencerahan sempurna gitu. Wah, memperolehnya gimana gitu kan? Apakah ada yang kayak giveaway gitu, anugerah, pemberian, apakah ada penunjukan gitu ya, ataukah ada sosok Brahma terus mengutus, Buddha ajarkan Dhamma gitu kan. Nah, jadi ternyata agak unik nih nabi kita ini. Jadi serangkaian pencerahannya itu dimulai ketika mulai pukul 6, ya nggak tepat pukul 6 gitu ya. Kalau yang Bapak Ibu sekalian, kalau baca cerita di Tipitaka gitu ya, di India kuno itu kan nggak ada jam tuh, kan jam baru ada ya ditemuin oleh bangsa Sumeria lah yang sejam 60 menit gitu ya, semenit 60 detik. Kalau di India itu sederhana aja, jadi malam itu mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbit, malam itu dibagi 3 lah gitu. Jadi ada malam pertama, malam jaga kedua, malam jaga ketiga gitu. Nah, Patapa Gotama ini kalau menurut cerita yang sudah kita tahu sebelumnya, beliau kan baru saja menjalani petapa keras gitu ya, petapaan ekstrim, menyiksa diri lah gitu ya. Dan ternyata, wah nggak berhasil. Petapaan macam gini nggak menuju pada pengakhiran juga gitu. Jadi beliau mulai menjaga dirinya dengan proper gitu ya, makan juga mulai teratur, menjaga kebersihan diri juga mulai teratur. Nah, pada malam Waisak itu setelah kondisi semuanya kondusif gitu ya, memungkinkan, badan juga udah lebih enak. Jadi Patapa Gotama itu mulai melakukan meditasi gitu di malam jaga pertama. Nah, kalau di kisah Tipitaka disebutkan pada malam jaga pertama itu secara konvensional disepakati dimulai pukul 6 sore. Nah, mulai maghrib itu, meditasi maghrib, Patapa Gotama mulai mencapai keheningan yang
mendalam, di situ mulailah proses pencerahannya. Nah, ini mulai stage 1 nih, mulai tahapan pertama pencerahan. Tahapan pertama pencerahan Petapa Gotama adalah di malam jaga pertama itu Petapa Gotama bisa melihat tiba-tiba datang gitu ya, memorinya muncul semua dalam benaknya, dalam batinnya. Beliau bisa melihat kelahirannya yang lampau. Nah, ternyata bukan cuma 1-2 kelahiran yang lampau, ternyata keterusan kebablasan, ingat terus sampai beliau katakan kelahirannya yang dulu-dulu itu tidak berujung. Jadi dulu lahir sebagai apa, ternyata sebelumnya ada lagi. Terus lahirnya sebagai apa, sebelumnya ada lagi. Dan beliau dikatakan bisa melihat, bisa mengingat dengan jelas pada kelahiran tertentu beliau jadi apa, jadi anaknya siapa gitu ya, lahirnya di keluarga apa. Itu sampai enggak berujung. Nah, ternyata pada makin malam mulai muncul nih pengetahuan kelanjutannya. Level selanjutnya mulai muncul. Ternyata kelahiran yang tidak berujung itu, beliau juga melihat makhluk-makhluk lain yang mati di kehidupan ini akan terlahir di kehidupan selanjutnya gitu ya. Ternyata enggak random gitu. Ternyata mereka meninggal dan lahir lagi sebagai apa yang benar-benar tidak berujung gitu ya, yang enggak ada, yang pertama, yang di kelahiran pertama itu enggak beliau temukan, karena di kelahiran sebelumnya ternyata ada sebelumnya lagi. Nah, beliau ternyata ternyata makhluk-makhluk ini kalau dia semasa hidup di kehidupan yang ini melakukan karma baik, maka kehidupan selanjutnya akan mendapatkan kehidupan yang baik juga gitu ya. Terus kalau makhluk yang di kehidupan ini melakukan karma buruk, kehidupan selanjutnya adalah kehidupan yang buruk juga gitu ya. Nah, ternyata ada ada kelebihan tersendiri. Oh ya udah, kalau mau lahirnya menderita, bikin karma baik aja, nanti lahirnya bagus terus gitu kan. Nah, ternyata itu juga tidak memuaskan beliau gitu, karena walaupun kita lahir terus menerus dalam kelahiran yang baik, tapi tetap aja itu adalah sesuatu penderitaan. Pasti ada kejemuan juga, terus ada resikonya juga untuk terlahir untuk alam yang lebih rendah, karena nggak ada jaminan kita ketika melakukan karma baik terus menerus, ternyata sesaat sebelum kematian, selama kita belum mencapai kesucian pertama gitu ya, selalu ada peluang kita mendapatkan kelahiran yang buruk atau kelahiran di alam rendah gitu. Nah, makanya sudah dapat pengetahuan yang segitu sakti pun, sudah tahu triknya untuk dapat kehidupan yang bahagia gimana, ternyata nggak cukup juga bagi seorang Petapa Gotama gitu ya. Malam jaga terakhir, hampir ke subuh, nah inilah finalnya gitu, final pencerahannya. Ternyata muncul pengetahuan ketiga, yaitu semua ini terjadi terus menerus selama ada noda batin, selama ada kilesa asawa gitu ya. Nah, Buddha setelah melihat flashback kehidupannya yang terus menerus, ada kejemuan juga tentang kelahiran, ada melihat juga enaknya kelahiran tersebut, melihat juga bahayanya kelahiran tersebut yang tanpa henti gitu ya. Beliau juga akhirnya memutuskan untuk menghentikan gitu ya, menghentikan siklus kelahiran yang kalau nggak dihentikan ini sangat resiko sampai kapanpun gitu. Nah, makanya beliau pada final pencerahannya itu, disinilah momen ketika seorang Petapa Gotama menjadi seorang Sammasambuddha, yaitu beliau berhasil menghapus noda batin, menghapus kilesa, menghapus asawa gitu ya, yang menyebabkan kelahiran ulang yang terus menerus. Nah, disinilah beliau secara resmi, secara de facto gitu ya, kita bisa sebutnya sebagai seorang Sammasambuddha, yaitu orang yang kalau misalkan kita berhasil mencapai pencerahan sempurna tuh kayaknya abstrak banget gitu ya, pencerahan sempurna bentuknya gimana yang bisa kita capai, tapi yang lebih de facto adalah beliau berhasil menghapus noda batin. Beliau berhasil menghapus loba dosa moha dalam batinnya yang menyebabkan kelahiran berulang terus menerus. Nah, makanya beliau disebut sebagai seorang Sammasambuddha yang telah mencapai parinibbana. Nah, disinilah kita bisa pahami bahwa seorang Buddha itu, seorang Petapa Gotama menjadi Sammasambuddha ketika beliau berhasil mencapai nibbana, yaitu ketika beliau berhasil menghapus noda-noda batinnya. Nah, inilah mindset yang juga harus kita tiru, karena ini yang sudah dicapai oleh Buddha dan ini juga yang diajarkan oleh Buddha.
Dan tentunya ini juga harapan yang ketika Buddha mengajar ya kita semua juga mendapatkan nibbana yang beliau dapatkan juga gitu. Itu kan motivasi mengajar beliau juga seperti itu. Nah makanya kita sehari-hari mindsetnya seperti itu. Seperti Buddha di maghribnya itu mulai menjemui kelahiran gitu ya. Terus mulai ada, wah ini nggak layak dilekati pada malam tengah malamnya, pada malam keduanya, pada malam terakhirnya langsung bertekad nggak ada lagi kelahiran ulang bagiku. Terus aku harus menghapus sebab-sebab kelahiran ulang tak ada ujungnya ini, yaitu menghapus asawa, kilesa gitu ya, noda-noda batin kita, loba dosa moha. Nah ini yang kerap saya nungi setiap hari, yang selalu saya ingatkan pada diri saya setiap hari gitu ya, bahwa saya berbuat baik bukan sekadar berbuat baik, saya tidak berbuat buruk juga bukan sekadar menjalankan Pancasila, tapi ini adalah satu langkah lebih dekat menuju nibbana, yaitu menghapus sedikit demi sedikit loba dosa moha dalam batin saya gitu ya. Nah, mungkin bisa di next. Nah, jadi kita tadi baru melihat mindset Petapa Gautama itu, mindsetnya dalam mencapai pencerahan apa gitu ya. Ya bisa di next kok. Nah ini juga yang bisa kita aplikasikan dalam sehari-hari dalam salah satu sutta di Samyutta Nikaya kelompok 15 gitu ya. Saya ambil dari sutta ke-9. Di Samyutta Nikaya 15 ini banyak perumpamaan tentang kehidupan yang nggak berujung kayak tadi. Pokoknya Buddha banyak banget ngomongin kayak gitu. Saya ambil satu aja yang sutta ke-9, yaitu tentang sutta tentang tongkat ya. Danda Sutta kalau nggak salah pembabaran tentang tongkat. Jadi Buddha itu menganalogikan kehidupan itu kita kayak tongkat gitu ya, dilempar tinggi, muter-muter, jatuh, kadang terus jatuh pas di ujungnya, mental, kadang jatuh pas tengahnya, mental lagi, kadang jatuh pas ujungnya lagi. Nah, Buddha bilang kehidupan kita juga kayak gitu para biku gitu. Kadang kita lahir dari kehidupan ini, dari kehidupan yang sebelumnya, lahir dari kehidupan ini, kehidupan yang lumayan gitu ya. Nanti mental lagi kehidupan selanjutnya, kita nggak bisa tahu juga. Kita sampai kapan mental-mental terus gitu, mental-mental dalam selalu ada resiko penderitaan, selalu ada resiko untuk lahir ke kehidupan yang buruk. Makanya kalau andai saja semua orang itu bisa melihat gitu ya betapa kehidupan sebelum-sebelumnya mereka yang tak berujung, seharusnya itu sudah cukup bagi mereka untuk menjemui kehidupan, untuk tidak lagi mengharap kelahiran yang seperti ini, mengharap lagi kelahiran yang seperti itu gitu. Nah, jadi mindsetnya itu pertama Buddha adalah menjemui kehidupan. Nah, terus kita mikirnya kan, wah ini kayak orang depresi juga gitu kan, kayak orang kok sama kehidupan kayaknya alergi gitu, sama kehidupan kok kayaknya nggak seneng, kesannya Buddha tuh kayak pemurung, nggak sehari-harinya juga pesimis gitu ya. Nah, kita kalau kita ingat ada cerita setelah Buddha pencerahan itu, setelah Buddha menjemui kehidupan itu dan berhasil menghapus sebab-sebab kelahiran selamanya gitu ya. Beliau kan jalan gitu ya mencari 5 petapa Gautama, 5 petapa pertama itu untuk membabarkan Dhamma. Tengah jalan tuh beliau ketemu sama Brahmana yang namanya Brahmana Upaka kalau nggak salah. Nah, ketika papasan, Brahmana Upaka ini yang pertama kali diucapkan salamnya adalah, wah apakah engkau dewa gitu kan? Terus Buddha bilang enggak. Nah ini kita bisa baca gitu ya dari kejadian itu, dari seorang yang sangat pesimis, dari seorang yang mungkin kita kira sangat membenci kehidupan, kita kira sangat tidak menyukai kehidupan, tapi ternyata auranya itu sebegitu dahsyatnya gitu, auranya itu sebegitu memukaunya, sangat karismatik, sehingga seorang Brahmana pun, seorang petapa lain pun ketika bertemu, kesan pertamanya adalah, wah kamu dewa ya gitu. Nah, kita kan juga kalau ketemu orang seganteng apapun nggak mungkin kita nanyanya kamu dewi atau kamu dewa gitu kan. Tapi ini dari seorang yang kita kira sangat pesimis, kita kira ajarannya sangat membenci kehidupan, tapi ternyata sangat karismatik. Nah dari situ kita tahu ternyata menjemui kehidupan itu bukan sesuatu yang sangat pesimis, tapi sangat cengli gitu, sangat masuk akal kalau kita sudah punya kacamata seperti seorang sama Sang Buddha yang udah tahu resikonya
pengembaraan yang sangat beresiko dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, kalau misalkan kita refleksikan gitu ya, kita pakai analogi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kelahiran ulang terus-menerus yang sangat beresiko, yang sangat besar resiko kita untuk menderita di situ, kita bisa pendekatannya dalam ilmu psikologi lah gitu. Jadi kalau di ilmu psikologi itu kan, ini psikologi humanistik, kebutuhan kita pertama itu adalah kebutuhan jasmani, makan, minum gitu ya, makan, kesehatan, pokoknya kebutuhan yang sifatnya itu jasmani banget, badaniah gitu ya, fisiologis. Tapi kebutuhan keduanya adalah keterjaminan bahwa kebutuhan itu terpenuhi gini. Jadi kita sekarang kebutuhan kita adalah makan nih, supaya sehat. Tapi kalau makan sudah terpenuhi, maka muncul kebutuhan kedua, yaitu keterjaminan bahwa besok masih bisa makan. Nah, sekarang kita sehat, kita sangat membutuhkan kesehatan badan, tapi muncul kebutuhan selanjutnya keterjaminan bahwa besok masih sehat. Nah, makanya itu yang Buddha, dalam perspektif seorang Buddha itu juga yang ternyata enggak mau sampai kapan ada ketakutan bahwa sekarang hidup kita sudah enak, sampai kapan ada kita harus menjaga kegelisahan, kecemasan bahwa keenakan ini nanti akan hilang gitu. Nah, makanya inilah yang sangat halus dalam batin manusia yang disadari oleh Buddha, dan Buddha juga ingin kita menyadarinya juga. Kalau kita sekarang merasa hidup baik-baik saja, merasa kita hidup lahir ulang juga nggak apa-apa, hidup selamanya juga nggak apa-apa. Tapi dalam batin kita scan lagi dalam batin kita, ada nggak keresahan selama hidup kita yang enak ini? Kita ini kan tadi saya bilang ini adalah privilege yang sangat luar biasa. Kita bisa duduk di sini, bisa duduk dengan relatif nyaman. Kita bisa duduk nggak ngapa-ngapain, itu privilege yang luar biasa. Kenapa? Karena bagi saya tuh bisa duduk nggak ngapa-ngapain berarti lagi nggak ada kedesakan apapun, gitu. Lagi nggak ada masalah yang harus saya hadapi sekarang. Ini yang nggak boleh luput kita lupakan, nggak boleh luput kita istilahnya taken for granted gitu. Kita begini ya emang begini kok. Tapi ini adalah sebuah karma baik yang bagi saya ini sangat luar biasa. Ada satu mitos gitu ya, saya pernah dengar ada seorang yang makhluk neraka gitu ya, disiksa di neraka, di sana dia dipentung kepalanya sampai pingsan, nanti begitu sadar dipentung lagi sampai pingsan, sadar dipentung lagi sampai pingsan. Malah dia bilang ketika pingsan adalah momen yang paling enak buat dia. Kenapa? Karena kalau pas dia bangun dari pingsannya, itu dia merasakan penyiksaan gitu. Tapi ketika pingsan nggak merasakan penyiksaan. Nah, ini juga yang kita alami ketika kita meditasi. Kita dengan segala kerisauan pikiran, dengan segala tekanan batin atau permasalahan kita sehari-hari, keruwetan pikiran gitu ya, itu ketika kita meditasi masuk ke heningan 10 detik aja, itu saya merasakan itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. 10 detik kita bisa lupa penderitaan kita, itu udah karma yang luar biasa baik gitu ya. Apalagi kita bisa menjaga ketenangan pikiran kita lebih lama lagi. Makanya praktik meditasi itu sangat dianjurkan banget. Kita bisa menjinakkan pikiran kita itu sangat dianjurkan banget. Itu kan kunci kebahagiaan juga gitu kan. Nah, dari serangkaian kelahiran ulang yang tidak menentu ini, Buddha bilang selalu ada resikonya. Nah, makanya Buddha bilang jangan berbuat jahat. Kenapa? Karena dari segala kemungkinan kelahiran yang akan kita dapatkan nanti gitu ya, saya sekarang keadaan saya biasa-biasa aja nih, maksudnya nggak ada pikiran jahat, nggak ada pikiran yang buruk gimana pun gitu ya, nggak ada yang buruk-buruk amat. Tapi saya masih punya orang tua gitu, siapa tahu dia 2 tahun, 10 tahun lagi selalu ada kemungkinan misalkan saya melakukan garuka aku salah kalma gitu. Saya merasa saya orang baik, saya kerja di Pasiko, setiap hari juga ngurusin pasien kanker gitu ya, setiap hari juga ngurusin baksos atau bantuan-bantuan ke orang sakit gitu.
Tapi nggak taunya dalam suatu hari saya melakukan garuka kama ke orang tua gitu, misalkan songong, melawan atau menyakiti orang tua. Yang nggak tahu saya udah baik bertahun-tahun, ketika saya lepas kendali, ketika saya emosi, saya melakukan karma yang sangat buruk. Akhirnya selalu ada risiko saya nanti akan lahir menjadi masuk neraka, saya nanti bisa ke alam yang menyedihkan gitu ya, ke alam peta karena misalkan penyesalan, udah songong sama orang tua terus sakit, mati dalam keadaan sedih. Batin yang sedih ini tinggal pergi, nggak punya badan yang ini gitu ya, lepas dari badan ini, tapi batinnya kan masih batin yang sedih itu. Saya tinggal ya bisa jadi makhluk peta, bisa jadi asura juga gitu ya, bisa jadi lahir di neraka juga. Nah makanya selalu ada resiko bagi kita yang belum mencapai minimal sotapana gitu ya, selalu ada resiko kita melakukan perbuatan buruk. Makanya ini yang sangat kita jaga gitu. Makanya Buddha bilang sabapapasa akaranang, segala kejahatan jangan dilakukan. Itu minimal menggaransi kita enggak nabung potensi kelahiran yang buruk gitu. Kita memang nggak bisa milih nanti lahir yang mana, kita nggak bisa nentuin kehidupan kita nanti gimana. Minimal kita menyempitkan kemungkinan, kita menseleksi kemungkinan yang baik-baik aja gitu. Jangan sampai kita masih nyelipin, masih membuka kemungkinan kita menuai karma buruk. Nah makanya Buddha bilang sabapapasa karena segala kejahatan jangan dilakukan. Ya di next tuh. Nah untuk selanjutnya kan di malam selanjutnya ketika Buddha memperoleh pengetahuan yang kedua gitu ya, ketika Buddha menyadari bahwa kita ini tuh hidupnya nggak random amat, kita ini adalah hasil dari yang kita lakukan sebelumnya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian di sini. Kalau saya senangnya grafiknya ini, kita itu punya algoritma kehidupan kita sendiri. Kita di sini tuh bukannya tiba-tiba begini, tapi adalah hasil misalkan dari skala mikro aja. Saya jam 10.15 ini bisa ada di sini, kenapa? Karena tadi jam 9 misalkan saya berhasil menahan diri nggak nyalip mobil gitu. Kalau saya ternyata maksain nyalip mobil dan nggak dapat, saya misalkan mengalami kecelakaan, mungkin saya nggak di sini gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita scan batin kita gitu ya, batin kita yang sekarang, kalau saya sih sekarang batin saya senang-senang aja gitu, lumayan lagi nggak ada masalah. Kenapa? Karena tadi saya berhasil jaga nggak salah ngomong sama istri saya gitu. Misalkan kalau tadi pagi saya nyakitin dia, pas mau pergi berantem nggak sempat minta maaf, wah pasti mood saya udah kacau di sini sekarang nih. Terus ada penelitian juga ketika kita bangun tidur 5 menit pertama itu adalah yang menentukan mood kita sehari itu. Nah makanya kita di sini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang, itu juga jangan dianggap sesuatu yang memang sudah sewajarnya demikian. Ini adalah hasil dari keputusan benar yang kita lakukan sebelumnya, yang sejam lalu, 2 jam lalu, bahkan kemarin gitu ya. Bahkan dalam skala yang kita perluas lagi, saya punya teman seorang hipnoterapis, dia baru saja menangani pasien yang sering melakukan percobaan bunuh diri gitu ya. Ternyata waktu dihipnosis, dalam keadaan hipnosis dia bisa masuk ke memorinya waktu kecil, ternyata gara-gara mungkin dia dalam keadaan ekonomi yang buruk waktu kecil, keluarganya dalam ekonomi yang buruk, punya ayam crispy satu gitu ya, ayam crispy-nya juga mungkin bukan KFC atau McD, mungkin kayak Hosana gitu ya, kayak yang The Besto gitu ya. Mamanya tuh cuma beli satu untuk 2 anaknya. Kata mamanya, makannya nanti nunggu cici, karena cuma ada satu, makannya berdua. Ternyata anaknya ini udah ngiler banget, dicomot. Mamanya tuh ngamuk luar biasa. Mamanya ngira ya ngamuk ya hari itu doang, paling setengah jam ngamuk. Ternyata kena mental banget anaknya. Bahkan dari pengalaman yang cuma mungkin 10 menit, 15 menit diomelin itu, mungkin ada juga kekecewaan, kok cuman ayam doang, gue sampai diginiin sama orang tua gue gitu ya. Akhirnya ini seperti bunga berbunga. Jadi kalau misalkan kita hukum karma, kita menganggap kita melakukan perbuatan yang nilainya 1 gitu ya, kita akan mendapat buah yang minusnya 1 terus selesai. Ternyata enggak kayak gitu. Ketika kita mengalami perbuatan buruk, ketika kita mengalami batin yang buruk,
hasil dari batin yang buruk ini akan menentukan kualitas dari karma kita selanjutnya. Bener nggak? Berarti kan bunga berbunga. Kalau misalkan si anak ini merasakan sangat traumatis, habis dimarahin mamanya, itu hari selanjutnya ternyata dia berkelakuan, menghadapi dunia gitu ya, mencerap dunia, memahami dunia, belajar, itu dengan batin yang traumatis tadi. Nah, hasil belajar, hasil tumbuh kembang dari batin yang traumatis itu ya gimana hasilnya? Pasti negatif-negatif terus, ternyata bertumpuk sampai tua gitu ya. Makanya kehidupan kita ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, tapi adalah sesuatu dari tumpukan karma kita selanjutnya. Nah, makanya Buddha bilang, oh ya, lanjutin cerita tadi. Untung setelah dihipnosis ternyata tahu sebabnya, yaitu adalah traumatis waktu dimarahin gara-gara kulit ayam gitu ya. Makanya dia nunjukin screenshotnya sama pasiennya, dia cuman bilang gara-gara kulit ayam. Gue sampai bunuh diri berkali-kali gitu. Terus akhirnya sekarang dia ngobrol biasa sama mamanya, ya biasa lagi, nggak ada dendam, nggak ada kegelisahan, nggak ada jaga jarak gitu. Kenapa? Karena tahu, oh ternyata ini gara-gara waktu kecil dulu dimarahin, gara-gara itu doang sebenarnya. Nah, makanya kita menyadari bahwa kita adalah hasil dari kita sejam yang lalu, hasil kita setahun yang lalu, hasil kita 10 tahun yang lalu, pemupukan masa kecil. Makanya Buddha benar-benar mewanti-wanti jangan melakukan perbuatan buruk, sababa pas akaranam. Itu juga nggak cukup. Kenapa? Karena ya tetap ada potensi gitu. Nah, makanya Buddha lanjutkan ke bait yang selanjutnya, yaitu apa? Kusalasa upasampadang. Kusalasa, kebajikan gitu ya, ditingkatkan. Yang pertama jangan berbuat buruk, yang kedua kebajikan ditingkatkan. Itu akan membuat alur cerita kita itu menuju bukan hanya menghindari yang buruk-buruk, tapi kita makin mempersempit lagi untuk menuju yang baik-baik. Makanya tetap harus menghindari perbuatan jahat dan ditambah melakukan kebajikan, karena itu untuk menentukan skenario alur cerita kita, bukan hanya menghindari cerita yang menyedihkan gitu ya, tapi kita juga menentukan, mempersempit tujuan kita adalah cerita yang baik-baik, karena kita punya potensi habis melakukan perbuatan yang baik. Nah, ini juga yang sering saya ingin bangkitkan kesadaran kita gitu ya, kepada pendidikan anak kecil gitu ya. Kita mempelajari kehidupan ini kan, misalkan saya sama adik saya gitu. Kita mengalami kehidupan yang sama, kehidupan yang bareng-bareng terus lah, yang dialami sama, yang dinikmati sama, yang dilalui setiap hari juga sama, kasih sayang orang tua juga mungkin adil, sama semuanya, rezeki sama. Tapi kalau batin saya lebih banyak kebenciannya daripada adik saya, maka hasilnya produknya kan nggak sama. Nah, makanya sangat penting bagi kita untuk menjaga kualitas dari batin kita. Kenapa? Karena ini yang sangat menentukan besoknya kita ngapain gitu. Nah, makanya batin anak yang tadi itu yang sangat menentukan adalah ternyata satu momen traumatis dia bisa berkembang. Makanya tadi saya bilang adalah bunga berbunga. Kenapa? Karena dari satu momen traumatis, batin yang udah kena mental ini pasti akan memproses kehidupan yang lebih buruk daripada batin yang bahagia gitu kan. Nah, makanya saya sangat menjaga, apalagi ini ya, kalau anak saya itu kan agak agak berkebutuhan khusus lah gitu, ada autis ringannya. Makanya ketika anak saya telah didiagnosis autis ringan gitu, saya jadi terutama istri saya gitu ya, jadi menggali literatur banyak tentang mental health anak gitu ya, tentang perkembangan tumbuh kembang anak. Nah, makanya blessing in disguise juga, karena anak saya mengalami hal yang seperti itu, saya jadi ada keinginan belajar, ada keinginan untuk bisa memahami batin anak-anak. Jadi saya makin kuat keinginan untuk membagi awareness bahwa hati-hati dengan hati-hati dengan batin. Jangan anggap remeh ketika kita menanamkan hal yang buruk kepada batin,
hal buruk ini bukan stay di situ dengan intensitas yang segitu gitu, bukan kuantitas segitu, tapi hal yang buruk ini sangat mempengaruhi bagaimana batin itu memproses kehidupan selanjutnya. Makanya waktu kemarin saya nonton film Inside Out, pernah mungkin ada yang nonton ya film Inside Out itu tentang tokoh utamanya itu di batinnya itu kan menyimpan banyak memori masa kecil, menyimpan banyak sugesti, misalkan kamu anak yang baik, gitu. Kamu anak yang rajin, kamu tuh pinter gitu ya. Tapi ternyata kalau misalkan ada momen yang buruk, yang diserap itu ternyata dia bukan anak yang baik, bukan anak yang pintar, misalkan dia anak yang jelek, dia nggak cukup baik, misalkan dia yakin dirinya, oh nanti aku kalau nggak ada teman gimana. Itu di film itu kita bisa tahu bagaimana mindset sehari-hari, memori sehari-hari, makanan batin kita sehari-hari sangat menentukan perbuatan kita, sangat menentukan nasib kita, dan sangat menentukan kualitas nanti kelanjutan hidup kita gitu. Nah makanya balik lagi ke yang ajaran Buddha yang tadi, yang pertama tadi Bapak Ibu mungkin bisa dicatat yang seharinya, yang satu baris pertama itu adalah sabda papasa akaranang, jangan melakukan kejahatan. Yang kedua adalah usalasa upasam padang, untuk menggaransi kehidupan kita nanti yang baik-baik aja gitu. Nah tapi ternyata kan Buddha nggak cukup sampai situ. Di pengetahuan yang ketiga Buddha, kehidupan yang baik pun ingin dihentikan. Kenapa? Karena tetap ada beresiko kan. Nah makanya Buddha melanjutkan dengan bait yang ketiga, yaitu sucikan batinmu sendiri. Nah ini adalah ayat yang paling sering kita baca, paling sering kita ada. Dulu saya waktu kecil juga di buku agama saya belakangnya itu, buku parita saya juga belakangnya itu kalau terjemahan zaman dulunya apa ya, jangan lakukan kejahatan, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran gitu. Inilah ajaran para Buddha. Nah jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada satu ayat yang perlu diingat, ingat yang itu aja. Kenapa? Karena itu yang akan bisa menentukan alur hidup kita gitu. Jadi dengan tidak melakukan kejahatan, kita bisa meminimalisir potensi kita akan hidup dengan lebih buruk. Tapi itu nggak cukup kan? Buddha menambahkan, perbanyaklah kebajikan supaya makin menggaransi lagi, makin mempersempit lagi, bukan hanya menghindari kehidupan yang buruk, tapi kita mendapatkan kehidupan yang baik. Tapi ternyata itu bukan tujuan akhir. Itu ternyata baru apa ya, modal aja pijakan kita, karena yang satu dan kedua itu menghindari kejahatan dan melakukan kebajikan itu adalah modal untuk kita bisa mensucikan hati dan pikiran. Kenapa? Karena Buddha juga menyadari kita hidup di lingkungan sosial, kita hidup sebagai manusia, kita hidup juga masih butuh kebutuhan jasmani gitu ya. Untuk mensucikan hati dan pikiran itu nggak bisa serta-merta, nggak bisa langsung, tetap harus ada pijakannya. Jadi jujur aja nih Bapak Ibu sekalian, saya bisa berbagi dhamma, saya bisa terus mengembangkan nilai-nilai baik dalam batin saya. Kenapa? Karena saya cukup makan gitu. Karena saya juga nggak ada kekhawatiran, wah nanti makan apa gitu kan, besok makan apa enggak. Pokoknya kalau hidup kita udah enak, nggak ada ancaman, nggak ada kesulitan yang berarti, untuk menjadi suci itu lebih gampang gitu. Makanya Buddha sangat mewanti-wanti untuk berhati-hati dengan karma buruk. Kenapa? Karena karma buruk itu benar-benar menghambat kemajuan batin kita. Nah, jadi ketika kita berbuat baik menghindari karma buruk, ini bukan tujuan akhir kita gitu, tapi ini semata-mata adalah supaya kita makin gampang untuk mencapai level yang sebenarnya dituju oleh Buddha, yaitu adalah Nibbana gitu. Ya bisa di next. Nah, ini suta lengkapnya ya dari Dhammapada. Ketika kita sudah berhasil menghindari kejahatan, ketika kita sudah rajin melakukan kebajikan, maka kondisi-kondisi akan mulai mendukung kita, semesta akan mulai mendukung kita untuk kita bisa membersihkan pikiran sendiri. Ini akan menjadi lebih mudah gitu. Karena kalau misalkan kita sudah banyak hoki, sudah banyak rezeki, menjalankan Pancasila itu gampang banget. Kalau misalkan kita udah, kita nggak ada ancaman nih, kita nggak ada ancaman misalkan
kelaparan gitu ya, kemiskinan, atau kita nggak ada ancaman dari perbuatan jahat orang lain, nggak ada ancaman dari buah perbuatan buruk kita untuk nggak membunuh itu lebih gampang gitu daripada kita dalam keadaan terancam kita mungkin bisa membunuh, dalam keadaan takut usaha bangkrut mungkin kita bisa melanjutkan usaha, misalkan kalau saya tuh masih dagang mie ayam gitu ya, tapi kalau dia nggak bunuh ayam ya ini, nah makanya kita dengan mengumpulkan hoki gitu ya, dengan mengumpulkan karma baik yang banyak itu makin gampang untuk menjalankan Pancasila. Makanya ketika kita melakukan tindakan membunuh misalkan, beda banget nih, misalnya ada 2 orang nih melakukan tindakan membunuh, melakukan Pancasila, pelanggaran Pancasila yang pertama. Yang satu itu dia kalau nggak ngebunuh anaknya nggak bisa bayar SPP misalkan, itu ya saya suka adalah kenalan mama gitu ya, dia suka motong babi gitu di pasar lama gitu. Ya kalau dia nggak melakukan itu, ya hidupnya bisa lebih buruk lagi gitu. Artinya dia membunuh dalam keadaan keterpaksaan. Tapi saya juga kenal satu orang lagi, dia membunuh kenapa? Hobi mancing, udah kaya, udah nggak butuh duit gitu ya. Perusahaan juga nggak terlalu dipegang, hobinya malah mancing. Udah semuanya terjamin, keadaan dia nggak harus membunuh, tapi hobinya itu membunuh, mancing atau nembak burung gitu. Nah ini makanya kan dua pelanggaran sila yang sangat berbeda gitu. Yang satu, semoga yang satu itu yang tukang penjagal babi itu melakukannya dengan menyadari bahwa ini karma buruk dan tidak akan berbahagia ketika melakukannya gitu ya. Tapi yang satu lagi itu Buddha bilang adalah orang yang mengambil apa ya, kalau naskah Inggrisnya itu take delight gitu. Mengambil kesenangan, mengambil sukacita dari membunuh. Nah ini yang Buddha peringatkan. Orang yang mengambil sukacita dalam membunuh itu adalah rendahan gitu. Nah makanya yang Buddha sangat wanti-wanti, Buddha sangat buat kita untuk waspada gitu ya. Ketika kita melakukan pelanggaran Pancasila, yang penting kita sadari bahwa itu salah. Kalau kondisi memungkinkan ya jangan dilakukan. Tapi kalau kondisi masih mengharuskan kita seperti itu ya lakukan dengan penyesalan, lakukan dengan penyadaran bahwa ini salah. Sangat beda dengan ketika kita melakukan Pancasila tapi karena kesenangan, nggak ada dorongan, nggak ada keterpaksaan tapi masih melanggar sila. Nah ini yang luar biasa hamsyong gitu ya, luar biasa rugi ketika kita tidak harus melakukan karma buruk tapi kita senang melakukan karma buruk. Itu rugi banget gitu. Karena tujuan kita melakukan karma baik kan supaya banyak hoki, supaya nggak harus melakukan karma buruk, supaya pikiran kita lebih nggak banyak rintangan batin untuk bisa disucikan, untuk bisa dibersihkan. Nah, makanya kita yang udah hidupnya ya di sini termasuk saya gitu ya, saya menganggap hidup kita ini udah enak lah, sudah sangat mendukung untuk menapaki jalan nibbana gitu. Kurang apa gitu, kita untuk makan juga nggak harus melanggar sila gitu ya, kehidupan sehari-hari juga nggak dalam ancaman, nggak harus lari, nggak harus berantem sama orang, nggak harus menyakiti orang lain. Ya kurang apa gitu untuk kita untuk membersihkan batin kita sendiri. Bisa di next kok. Nah ini satu lagi diulangi lagi oleh Buddha di Parita Mahamangala Sutta, ini di bait kedua. Ketika kita sudah berada di tempat yang sesuai, nah Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang tahu ya, misalkan kalau sebab duka itu kan tanha gitu ya. Sebab duka itu kan tanha. Tanha itu kan dibagi 3 kan. Ada wibawa tanha, bawa tanha, ada kama tanha gitu. Nah, kalau kita udah hidup di tempat yang sesuai, itu bawa tanha kita atau keinginan kita untuk apa gitu ya, pasti lebih berkurang. Kenapa? Ini udah bagus gitu. Udah nggak terlalu kita pengen yang macam-macam karena ini udah sesuai dengan keinginan, sudah cukup, sudah memenuhi kecukupan batin kita gitu. Dan wibawa tanha juga pasti makin berkurang dong karena ini udah sesuai. Nggak mungkin saya menolak keadaan ini. Nah, beda lagi dengan orang yang merasa hidupnya itu di tempat yang nggak sesuai, itu pasti wibawa tanhanya kental banget. Aku nggak ingin ada di sinilah, aku nggak ingin ketemu inilah, aku nggak ingin besok begini lagi. Nah, itu wibawa tanhanya kental banget, artinya masih menderita banget. Nah, kalau kita sudah hidup di tempat yang sesuai, itu sebab-sebab penderitaan kita atau tanha kita itu makin mereda, makin hilang, makin gampang untuk bahagia gitu ya.
Nah itu juga nggak lepas dari karena telah melakukan kebajikan di masa yang lampau. Kita berada di sini, kita dalam keadaan yang sangat cukup enak, dalam keadaan yang mungkin masuk dalam 50% orang terkaya di dunia gitu ya kalau kita bisa begini gitu ya, karena 50% lagi itu benar-benar di bawah gitu. Makanya ini yang harus kita sadari bahwa hidup kita ini udah enak banget, dan kita harus sadari itu tidak lepas dari apa yang kita lakukan di masa lampau, dan juga jangan lupa itu adalah hasil dari apa yang kita tidak lakukan di masa lampau. Nah kadang-kadang kita lupa mensyukuri bahwa kita kemarin berhasil jaga omongan gitu ya, kita kemarin berhasil jaga tindakan gitu. Kalau misalkan bulan lalu saya gagal menjaga omongan sama bos nih, misalkan disuruh weekend ditanyain laporan gitu kan, ada laporan mana, terus saya lagi keadaan sensi, kesel, emosi, bilang weekend bos gitu ya, tolong hargai waktu saya bos gitu. Ya mungkin bisa langsung kena SP, bisa langsung dipecat. Nah ini yang saya sadari gitu ya, kita hidup di Jakarta, di Pasiko ini kan kita banyak bantu orang di desa-desa, kita punya staf di desa-desa gitu ya. Kita juga banyak abaya dana gitu ya. Abaya dana kan bantu sakit, bantu persalinan, bantu kehidupan sehari-hari, berobat gitu ya ke orang desa-desa. Itu ada orang di desa yang nganggur setahun itu hidupnya masih oke-oke aja gitu. Kenapa? Karena makan tinggal metik gitu. Beras itu kalau baru panen belum ketengkulak itu nggak ada harganya gitu. Maksudnya ya ambil aja gitu ya, di stok sendiri. Malah staf Pasiko ada satu di Halong, di situ ada kepercayaan beras itu nggak boleh dijual, harus dinikmati sendiri. Tapi dia tanahnya gede banget, satu rumah itu rumahnya gede banget, separuhnya itu karung beras gitu. Nah makanya orang di sana nganggur setahun pun masih bisa makan, nggak mati kelaparan. Cuman mungkin susahnya kalau ada hajatan katanya. Ya di sini mah dia bilang ya, Mom itu sebenarnya dia untuk makan masih bisa nggak sih gitu kan? Ya di sini mah makan mah tinggal minta, tinggal metik, gampang Mom. Cuman ya itu kalau mau berobat nggak ada duit, kalau hajatan atau tanda iuran gitu ya. Paling susahnya di situ. Nah itu saya mulai mikir, wah gila orang desa nganggur setahun aja masih bisa makan. Nah kalau gua dipecat nih ya, gaji habis, besok tuh benar-benar nggak bisa makan gitu. Nah makanya saya makin menyadari gitu ya, makin mensyukuri segala yang saya nikmati saat ini tuh benar makin saya sayang gitu, wah ini karena saya berhasil baik-baik di kantor, berhasil jaga hubungan dengan orang-orang, dengan tetangga, saya masih bisa punya rumah, masih bisa makan cukup, masih bisa terhindar dari keterpaksaan melakukan karma buruk gitu ya. Nah makanya dengan bekal kebajikan yang saya lakukan entah hari ini, entah tadi pagi, entah kemarin gitu ya, entah bulan lalu, itu adalah sesuatu yang harus kita ingat-ingat, yang harus kita syukuri. Jadi jangan lupa, mari kita rayakan, congratulations bagi kita yang telah melakukan kebajikan di masa lalu, dan juga jangan lupa untuk congratulate ourselves gitu ya, Anda telah berhasil menghindari karma buruk. Karena berapa banyak keadaan ketika kita bisa melakukan karma buruk, kita bisa menghindari gitu ya. Ya sehari-hari aja kita bisa jutekin orang, itu gampang banget gitu. Kita bisa merendahkan orang, misalkan kita kan sehari-hari ketemu tukang parkir, ketemu kasir Indomaret, ketemu pelayan. Itu untuk kita berbuat karma buruk itu sangat terbuka peluangnya. Kita bisa merendahkan dia, kita bisa marahin dia, kita bisa komplain, ngerjain, bosi gitu ya. Tapi ketika kita ternyata bisa bertindak nice, bertindak ramah, itu kita congratulate ourselves. Kita berhasil untuk tidak melakukan karma buruk. Bahkan kita berhasil melakukan karma baik. Itu juga yang harus kita syukuri. Karena kita, ya itu tadi, kita mungkin ingat kalau kita berbuat baik, tapi kita lupa bersyukur bahwa kita bisa menghindari perbuatan buruk gitu. Khususnya untuk yang bawa motor, bawa mobil sendiri di jalan gitu ya. Betapa kita bersyukur kalau misalkan mau nyalip ternyata gagal, terus kita untung gak nyalip gitu kan. Kayak
kita mau belok ngerem dulu ngasih orang lewat, ternyata kalau kita paksain tuh kita bakal ketabrak gitu. Kita pasti bersyukur tuh, untung tadi ngerem atau untung tadi ngasih lewat dia dulu. Nah begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, untung tadi nggak melakukan karma buruk. Nah ini kita lihat di IG gitu ya, banyak kasus-kasus kriminal sebenarnya juga banyak orang yang kena batunya gitu ya, kena buah karmanya. Kenapa? Karena ya sekadar tidak bisa menahan untuk melakukan karma buruk, misalkan entah yang pelecehan seksual, entah yang ribut di jalan, entah yang misalkan cekcok tetangga sampai bunuh-bunuhan. Itu kan sebenarnya bukan karena keterpaksaan untuk bertahan hidup, tapi karena tidak berhasil menghindari karma buruk gitu. Nah makanya sekali lagi saya ingin ngajak Bapak Ibu sekalian, kita merayakan gitu ya, bahwa kita selama ini telah berhasil menghimpun kebajikan sehingga kita cukup kebajikan sekarang. Dan jangan lupa kita juga merayakan kita berhasil menghindari melakukan perbuatan karma buruk. Nah, kalau udah begitu akan makin mudah untuk mengarahkan diri dengan benar. Saya juga sangat bersyukur batin saya yang sekarang ini refleksnya adalah refleks yang baik, enggak refleks yang ngajak masuk neraka gitu. Refleksnya adalah refleks nibbana. Maksudnya gimana? Misalkan, nah, dari segi yang paling mendasar ya, ketika saya lapar, refleks batin saya paling nge-grab gitu. Ketika saya lapar, WA si Reza ada yang mau makan enggak? Refleksnya paling begitu. Tapi bayangkan ketika karma buruk, ketika saya tidak mempunyai cukup karma baik, ketika saya lapar, beberapa orang itu refleks batinnya adalah malak gitu. Ada nggak orang-orang kayak gitu? Ketika lapar, contohnya ada salah satu kenalan tetangga lah gitu ya, orang Palem juga gitu. Anaknya itu pergi udah lama pergi dari rumah, katanya sering balik ke rumah. Anak itu udah gede gitu ya, harusnya udah bisa kerja. Tapi sering datang ke rumah mamanya, masuk langsung ngacak-ngacak lemari mamanya, ngambil duit, kabur ya. Itu karena anak sendiri sih, kalau orang lain kan hitungannya maling ya, tapi itu anak sendiri. Nah, bayangkan kita berada dalam kondisi batin yang refleksnya kayak gitu. Ketika lapar, pikirannya itu entah malak, entah ngambil duit orang gitu ya. Atau ketika misalkan saya ada keinginan untuk ganti handphone gitu. Mau ganti handphone nih, refleks batin saya adalah tunggu THR gitu, atau nabung deh, atau cari orderan deh. Kan saya graphic design kan gampang untuk misalkan tawarin lukisan, tawarin buku gitu, cari orderan deh. Tapi yang paling gak hoki adalah orang yang ketika refleks batinnya tuh ya, ketika misalkan pengen ganti handphone, ambil duit toko Sinci gitu. Terus ketika pengen punya mobil mewah, ketika pengen pamer, pengen punya mobil nih, refleks batinnya adalah ambil duit kantor atau korupsi Nah itu rugi banget orang yang punya pikiran batin kayak gitu. Nah makanya ketika kita bisa mengarahkan diri dengan benar, itu yang Buddha bilang adalah berkah utama gitu. Makanya kita sangat hati-hati dengan kondisi batin kita. Ketika karma baik kita sudah cukup, nggak kekurangan apapun, nggak ada keterdesakan melakukan karma buruk, semoga dengan itu batin kita itu mengarahnya itu selalu ke yang benar. Jangan refleksnya itu menjerumuskan kita sendiri menjauh dari nibbana, atau dengan kata lain semakin dekat ke alam menderita. Saya kenal beberapa orang, misalkan saya pernah ketemu klien, dia nelfon, ada yang nelfon dia di loudspeaker gitu ya, dengan bangganya dia di loudspeaker, orang itu nangis-nangis minta maaf gitu. Pak, itu kenapa Pak? Kemarin ketemu gua di klub malam, papasan tapi nggak nyapa gitu. Terus gimana Pak? Ya udahlah, habis lah bodyguard gua gitu. Terus dia dalam hati, buset nggak nyapa aja langsung dipukulin gitu. Ini emang bos besar banget, jadi ada konflik sedikit gitu ya. Langsung, wah gila nih orang nggak disapa aja, orang langsung dipukulin gitu ya. Padahal dia super kaya, super berkuasa gitu ya, politisi juga, nggak ada keterdesakan melakukan karma buruk sebenarnya, tapi refleks batinnya kayak gitu, nggak boleh disenggol. Kalau misalkan ada proyek, walaupun duitnya cukup, korupsi tetap dihajar. Kalau misalkan
nggak mengancam nyawanya gitu ya, nggak mengancam nyawanya, nggak harus berbuat karma buruk, malah melakukan karma buruk, entah intimidasi orang, entah neror orang, entah langsung mukulin orang. Nah, makanya kita harus mensyukuri batin kita nih ya, peliharaan kita gitu ya. Peliharaan kita ini, batin kita adalah bukan peliharaan yang nyusahin kita, bukan peliharaan yang menyeret kita menjauh dari nibbana gitu. Itu yang sangat saya syukuri ketika saya ketemu, misalkan semakin saya ketemu sama orang yang misalkan tukang parkir lah, pokoknya saya menganggap dia rendah gitu ya, bukan merendahkan gitu sih ya, maksudnya untuk yang di jalanan gitu ya, saya malah semakin hati-hati kalau misalkan ketemu orang yang merasa dirinya lebih rendah dari saya makin merendah lagi, makin baik lagi gitu. Karena kalau saya nggak hati-hati gitu, refleksnya adalah sombong, misalkan nyuruh aja, misalkan ditegur nggak nyapa gitu ya, misalkan kita bisa nyuekin dia atau kita bisa merendahkan dia. Itu kalau kita nggak hati-hati, refleks yang seperti itu tuh gampang banget gitu. Makanya saya kalau ketemu orang yang sangat mungkin saya tidak hormati, itu saya makin hati-hati, hormatin gitu. Karena refleksnya dalam batin itu pasti merendahkan. Nah, paling sering ketemu ya itu waiter, paling sering ketemu ya itu tukang parkir gitu. Makanya kalau ketemu tukang parkir, saya lebih, kalau misalkan ke ini nih, ke restoran, saya lebih hati-hati ketemu waiternya daripada ketemu ownernya. Kalau ketemu ownernya nganggep aja ya udahlah gitu, bukan karma buruk gitu. Tapi kalau ketemu waiternya, kalau saya cuman nyuruhnya bosi banget, terus kayak apa, anak saya kan agak hiperaktif tuh, mie, kuah apa bisa diubuhin semua gitu ya. Kalau misalkan saya merasa bosi, merasa cuek, tinggal panggil, mbak, ini beresin dulu atau ini ganti yang baru. Tapi saya sangat menjaga hati-hati, malah nyuruh anak saya, Chan, itu beresin nggak gitu. Makanya kita harus lebih hati-hati untuk orang yang merasa kita merasa lebih rendah gitu ya kan. Ya tentu kita merasa apa ya, kalau sama waiter kan sangat terbuka peluang untuk kita menjadi bosi gitu kan. Makanya ini harus hati-hati. Nah, makanya bisa mengarahkan diri dengan benar sampai jadi refleks untuk kita baik hati, itu udah hoki banget. Kalau refleks batin kita itu adalah murah hati, royal gitu ya, dermawan, itu juga udah hoki banget. Apalagi refleks batin kita adalah yang bijaksana gitu. Enggak. Kalau mama saya refleks batinnya itu cemas. Misalkan anaknya di WA 10 kali nggak ngangkat, kita WA call 10 kali nggak ngangkat, refleks batinnya itu cemas, gitu, gampang cemas, biasa orang tua zaman dulu gitu ya. Nah, untung refleks batin saya nggak gitu. Nah, makanya perlu disyukuri juga tentang bagaimana kita membawa batin kita sampai hari ini. Itu juga refleks batin kita saat ini kan nggak lepas dari cara nurture kita, cara merawat batin kita gitu. Kalau misalkan batin kita dari dulu kita rawat penuh ketakutan, penuh negatif thinking, ya udah refleks batinnya sekarang kayak begitu. Ya, di nextnya Nah, jadi kembali lagi ke yang pertama, untuk penutup, ketika saya pertama tadi bilang bahwa ketika kita membaca Tisarana, itu adalah kontrak kita, tekad kita untuk kita mencapai nibbana gitu ya. Saya baru menyadari satu hal ketika kemarin saya juga sharing di persaudaraan Buddhis Indofood gitu. Ada yang nanya, kok nibbana gitu doang gitu, kok nibbana kayaknya gampang banget. Nibbana itu bukan sesuatu yang surgawi atau sesuatu yang dahsyat terjadi pada kita gitu kan. Terus saya berpikir, pantesan kita ini umat Buddha takut untuk menekatkan diri mencapai nibbana, karena kesannya itu jauh banget gitu. Kesannya itu sesuatu yang magical gitu ya, sesuatu yang gaib, sesuatu yang wah, kalau orang mencapai kesucian tuh pasti bersinar-sinar gitu ya, ada efek-efeknya. Padahal kalau di film itu ya paling green screen atau 3D efek doang kan. Kalau kehidupan nyatanya ya nggak gitu-gitu amat gitu. Nah, makanya kita jangan, mindset kita tuh jangan nibbana hal yang menjauh, hal yang luar biasa, hal yang istilahnya esoterik gitu, hal yang sifatnya bukan di dunia ini gitu. Padahal nibbana itu seperti kalau kita tadi lihat cerita Buddha itu ketika menjadi sama sang Buddha, Tathagata ketika menjadi sama sang Buddha, itu kan dia bukan mencapai sesuatu yang jauh dia capai gitu, tapi
sekadar membersihkan noda batin yang ada di batinnya. Jadi seorang Patapa Gotama menjadi sama Sambuddha Gotama adalah dengan cara membersihkan noda batinnya gitu. Jadi untuk kita mencapai akhir duka sebenarnya bukan kita harus kemana, kita harus mencapai nibbana, kita harus menuju ke nibbana. Kualitas itu udah ada di batin kita, tapi kita setiap hari tinggal rajin ngelapin aja. Kita rajin ngebersihin batin kita dari sebab-sebab duka gitu. Kalau misalkan di situ saya menggambarkan sebab duka tuh Sun Gokong, kucing, Tipatkai gitu ya. Itu kan perlambangan dari kebencian, keserakahan sama kebodohan gitu ya, atau kegalauan batin. Jadi kalau misalkan di batin kita nih setiap hari nih kita tekad kita kan untuk mencapai nibbana. Itu bukan kita yang mencapai nibbana, tapi kita membersihkan sebab-sebab dalam batin kita yang bikin kita menderita gitu. Jadi kita bukan mencapai nibbana, tapi kita sekadar mengakhiri duka. Nah, caranya gimana? Jadi untuk mencapai nibbana dalam sehari-hari ya dibersihin sedikit demi sedikit aja noda batin yang ada di dalam batin kita gitu. Jadi kualitas nibbana itu udah ada dalam batin kita, cuman ketutupan sama Sun Gokong, sama kucing, sama Patkai. Nah, tugas kita adalah ngebersihin si Sun Gokong, kucing, Patkainya itu supaya nibbananya itu makin kinclong gitu, makin dominan dalam batin kita. Nah, itulah target kita. Jadi ketika kita berbuat baik, bukan hanya kita ngarepin kalau habis berbuat baik, oke nih dapat rezeki berlipat lagi nih. Ya itu udah hukum alamnya kayak gitu ya, emang ada timbal baliknya. Cuman ketika kita berbuat baik, ketika kita menjalankan sila, ketika kita meditasi, ketika kita bekerja, bahkan ketika kita kewihara, ketika kita berbakti sama orang tua gitu ya, ketika kita sayang sama anak, ketika kita rukun sama keluarga, tetangga gitu. Motivasinya jangan lupa adalah itu untuk semakin menghilangkan sebab duka gitu. Jadi ketika kita berdana, ya itu untuk menghilangkan ketamakan. Ketika kita baik sama orang, ya untuk menghilangkan kebencian gitu ya. Ketika kita meditasi, belajar dhamma, ya untuk menghilangkan kebodohan dalam batin kita. Nah, makanya kita sebagai umat Buddha itu ingat aja kita udah kontrak kita akan mencapai nibbana. Nah, makanya step menuju nibbananya jangan sampai jalan di tempat. Setiap hari, setiap momen harus merupakan sebuah langkah kecil menuju pencapaian nibbana. Caranya gimana? Caranya dengan ingat terus, wah ini kebencian nggak boleh, wah ini keserakahan nggak boleh, wah ini kegelapan batin makin dihindari. Nah, makanya untuk terus kita ingat gitu ya, kita jangan merasa berbuat baik karena disuruh aja gitu ya, berbuat baik karena supaya datang kembali hokinya lebih gede. Enggak, berbuat baik adalah salah satu upaya kita untuk mencapai tujuan kita yang paling utama gitu, yaitu adalah akhir duka. Bisa di next. Nah, ini kalender namanya Memento Mori. Memento Mori itu artinya ingat mati, bahasa Yunani, bahasa Latin gitu ya. Jadi ini emang kurang kerjaan juga sih yang bikin orang bule. Tapi di sono kayaknya laku nih, lagi ngetren. Jadi yang baris pertama itu kiri ke kanan itu ada 52 titik. Jadi setiap weekend dihitamin satu, weekend depan dihitamin satu lagi sampai ujung, berarti kan 52 weekend. Berarti kan udah setahun tuh umurnya lewat. Nah, yang ke bawah itu ada 80 baris. Jadi yang bikin ini cukup optimis, hidupnya akan mencapai umur 80 gitu ya. Jadi disediain 80 baris. Kalau misalkan udah ke arsir misalkan 25 baris, nah berarti udah 25 tahun terlewati. Lama-lama kan penuh nih, lama-lama sampai tua. Nah, untuk orang yang pesimis mungkin mengarsir ini sebagai wah umur tinggal dikit nih, wah udah 10 tahun, wah udah 20 tahun, wah umur tinggal dikit. Apalagi yang udah ngidep penyakit gitu ya, kalau kayak saya kan ada diabetes, kalau udah 5 tahun wah lumayan ya, belum glaukoma nih gitu kan. Terus udah 10 tahun wah lumayan nih, ginjal masih oke nih, itu dengan perasaan syukur gitu ya, tapi dengan pikiran optimis. Nah, tapi kalau kita yang menapaki jalan dhamma ini, setiap kita mengarsir itu berarti kita pas diarsir, wah keserakahan berkurang. Diarsir minggu depannya, lumayan nih minggu ini udah nggak marah, udah nggak gampang marah. Terus diarsir minggu berikutnya, kayaknya hari ini saya lebih tenang nih, nggak cemas, moha berkurang. Gitu. Diarsir minggu depannya, saya hari ini kayaknya udah nggak gampang sensian nih, udah nggak gampang ngomel-ngomel. Nah, makanya kita semakin ingat umur, bukan semakin pesimis kita akan mati, tapi semakin seneng. Karena perjalanan kita tuh makin dekat dengan nibbana gitu, makin berkurang loba dosa
moha kita gitu. Nah makanya ini kemarin saya sampaikan ketika perayaan Waisak, setiap kita merayakan Waisak itu, selain kita merayakan kecerahan Petapa Gautama menjadi Buddha, kita juga setiap Waisak harus merayakan diri kita yang makin dekat dengan Nibbana. Berarti ada progres. Nah, setiap kita Waisak selalu scan dalam batin kita, wah Waisak kali ini saya makin dekat dengan Nibbana apa enggak gitu. Waisak kali ini saya makin dekat dengan Nibbana atau enggak. Nah, makanya itu menjadi refleksi juga buat batin kita, di review terus setiap hari. Yang harus selalu kita ingat adalah kita ini umat Buddha, menyatakan perlindungan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berarti kita sudah punya kontrak untuk mencapai Nibbana, harus mencapai kebahagiaan tertinggi. Ya di next aja kok udah terakhir. Untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, Nibbanang Paramang Sukang. Jadi kita menjalankan Dhamma, kita menyatakan perlindungan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bukan sekadar punya agama, bukan sekadar kita berbuat baik, tapi kita adalah dalam misi, dalam kontrak untuk mencapai yang namanya kebahagiaan tertinggi, yaitu adalah Nibbana. Nibbanang Paramang Sukang, kan Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Nah inilah yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan kita, dalam kita menjalankan praktek Dhamma. Bukan sekadar berbuat baik, tapi ini adalah semakin dekat kita menuju Nibbana. Jadi ketika kita berbuat karma baik, kita mendapatkan buah karma baik, wah lumayan amunisi untuk kita makin dekat dengan Dhamma. Ketika kita berhasil menghindari karma buruk, kita tidak kena buah karma buruk, wah lumayan. Rintangan-rintangan dalam mencapai Nibbana nggak ada, gitu, makin berkurang. Nah, mindsetnya jadi harus mindsetnya adalah Nibbana gitu ya. Dalam salah satu ungkapan di Myanmar, Nibbanasa Pacaya Hotu gitu. Artinya setiap berbuat baik itu pasti doanya itu Nibbanasa Pacaya Hotu gitu kan. Setiap berbuat baik doanya tuh dalam hati, semoga ini menjadi kondisi untuk pencapaian Nibbana. Semoga ini menjadi kondisi untuk pencapaian Nibbana gitu. Jadi setiap ada doanya dalam, kalau di budaya Myanmar gitu ya, setiap kebaikan adalah salah satu cicilan sedikit demi sedikit untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya akan mengulangi untuk suta yang pertama itu tadi ya, yang sababapasa akaranang, segala kejahatan jangan dilakukan. Kenapa? Untuk meminimalisir lah gitu ya, untuk semakin mempersempit kemungkinan kita di masa depan nggak kebagian yang jelek-jelek, karena kita udah nggak melakukan yang jahat-jahat gitu kan. Terus kusalasa upasampadang, yang baik-baik kita lakukan, itu kita semakin targeted lagi tuh kehidupan kita selanjutnya. Bukan hanya kita terhindar dari hal yang buruk, tapi kita juga masuk ke kehidupan yang lebih baik. Tapi itu bukan tujuan utama, itu bukan tujuan akhir kita sebagai umat Buddha. Tujuan terakhir kita sebagai umat Buddha itu bukannya sekadar hidup enak, tapi tujuan terakhir kita sebagai umat Buddha adalah Nibbana. Makanya kita mati-matian, kita berusaha untuk tidak mendapatkan kehidupan yang buruk, kita berusaha untuk mendapat kehidupan yang hoki gitu ya, yang cukup rezeki, yang cukup baik, untuk menunjang pencapaian kita, memurnikan pikiran kita sendiri, memurnikan batin kita sendiri. Jadi selalu ingat, karma baik yang kita lakukan ujung-ujungnya adalah supaya kita nibbananya gampang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.